Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang peradaban Islam pada masa modern. Silahkan disimak dengan baik ya penjelasannya. Sebelum masuk ke pembahasan materi, kita lihat dulu tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Ada dua tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, kalian mampu menjelaskan peradaban Islam pada masa modern, dan yang kedua, kalian mampu menganalisis pemikiran tokoh-tokoh Islam pada masa modern. Untuk pembahasan pertama, ini tentang kondisi Islam pada masa modern. Sebagaimana pendapat pakar studi Islam, yaitu Profesor Dr. Haji Haruna Sution, bahwa Islam pada masa modern dimulai dari tahun 1800 sampai sekarang. Pada awal abad ke-18, kerajaan Safawi dan kerajaan Mughal hancur pada paruh kedua abad ke-19 Masehi di tangan Inggris. Kekuatan yang terakhir masih disegani adalah kerajaan Utsmani di Turki. Akan tetapi, pada saat itu terus mengalami kemunduran, sehingga dijuluki orang sakit dari Eropa. Kelemahan kerajaan-kerajaan Islam itu menyebabkan Eropa dapat menjajah negeri-negeri Islam dengan mudah. Nah, baru pada abad ke-20 Masehi, dunia Islam bangkit memerdekakan negerinya dari penjajah Barat. Berikutnya kita masuk ke pembahasan tokoh Islam pada masa modern. Di sini ada beberapa tokoh Islam yang kita akan berfokus untuk membahas pemikiran-pemikirannya. Yang pertama yaitu Muhammad Ali Pasha. Beberapa pemikirannya yaitu yang pertama mengirimkan pelajar Mesir untuk belajar ke Perancis, Italia, Inggris, dan Austria. Pemikirannya yang kedua, dalam bidang militer, Pasha melakukan inovasi dengan mendatangkan seorang perwira tinggi Perancis untuk melatih tentara militer Mesir. Yang ketiga, dalam bidang ekonomi dan pertanian, Muhammad Ali Pasha melakukan beberapa inovasi, di antaranya memperbaiki irigasi lama, membangun irigasi baru, menanam kapas, mendatangkan ahli dari Eropa, membuka sekolah pertanian. Dan yang terakhir dalam bidang pendidikan, Muhammad Ali Pasha ini mendirikan sekolah modern. Tokoh Islam yang kedua yaitu Rifa'ah Baidawi Rafi'at At-Tahtawi. Pemikirannya diantaranya yaitu yang pertama, bidang pendidikan meliputi dua hal, yaitu pendidikan harus universal dan emansipasi wanita. Yang kedua, dalam bidang ekonomi, beliau melakukan perbaikan dalam pertanian, yaitu dengan menanam pohon kapas, anggur, zaitun, pemeliharaan lebah, ulat sutra, termasuk pengadaan pupuk tanaman yang murah, juga memperbaiki irigasi. Yang ketiga, dalam bidang sains modern, menurutnya antara sains dan pemikiran rasional tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tokoh Islam yang ketiga yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Beberapa pemikirannya, yang pertama, penyebab kemunduran Islam disebabkan beberapa hal, yaitu akhlak yang buruk dan acuh terhadap ilmu pengetahuan, kelemahan umat Islam dalam segala sektor, dan kurangnya usaha dalam mencerdaskan umat, baik untuk menekuni dasar-dasar ilmu agama maupun upaya transformasi ilmu pengetahuan. Yang kedua, menggagas ide pan-Islamisme, yaitu paham yang bertujuan mempersatukan seluruh umat Islam di dunia. Yang ketiga, antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. Dan yang terakhir, beliau berusaha untuk mengubah sistem pemerintahan autoraksi menjadi demokrasi. Tokoh Islam yang keempat yaitu Muhammad Abduh. Di antara pemikirannya yang pertama, dalam bidang pendidikan, yaitu beliau menawarkan agar dilakukan lintas disiplin ilmu, yakni antara kurikulum madrasah dan sekolah. Yang kedua, pintu ijtihad masih terbuka lebar bagi umat Islam. Yang ketiga, Islam adalah ajaran rasional yang sejalan dengan akal. Dan yang keempat, kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi yang dibuat oleh negara yang bersangkutan. Tokoh Islam yang kelima yaitu Rashid Ridho.
Beberapa pemikirannya, yang pertama, kemunduran umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan adalah karena umat Islam yang berpaling dari ajaran-ajaran Islam. Yang kedua, penyebab lain kemunduran umat Islam adalah merebaknya paham fatalisme di dunia Islam. Yang ketiga, ilmu pengetahuan modern tidak bertentangan dengan agama Islam. Yang keempat, hukum-hukum fikih yang berkenaan dengan kemasyarakatan tidak boleh dianggap absolut. Dan yang terakhir, apabila umat Islam ingin maju, maka umat Islam harus terlebih dahulu mewujudkan persatuan dan kesatuan. Tokoh Islam yang keenam yaitu Muhammad Iqbal. Beberapa pemikirannya, diantaranya yang pertama, bercita-cita membangun sebuah peradaban baru yang anggun, yaitu perpaduan antara peradaban Barat dan Timur. Yang kedua, Al-Quran merupakan kitab yang lebih mengutamakan amal daripada cita-cita. Yang ketiga, pintu ijtihad masih terbuka. Yang keempat, mencita-citakan kebangkitan kembali umat Islam dari tidur panjangnya dan berharap agar umat Islam dapat menerima kehidupan yang dinamis. Dan yang terakhir, tujuan pendidikan adalah memperkokoh dan memperkuat individualitasi dari peserta didik, sehingga mereka menyadari segala kemungkinan menimpa dirinya. Tokoh Islam yang ketujuh yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beberapa pemikiran beliau diantaranya yang pertama, tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang berbudi luhur, alim dalam agama, memiliki pandangan luas, dan paham tentang masalah ilmu keduniaan. Yang kedua, pendidikan harus mencetak manusia-manusia yang berjiwa nasionalisme dan patriotisme, sehingga bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakat. Yang ketiga, materi pendidikan harus meliputi pendidikan moral dan akhlak, pendidikan individu, dan pendidikan kemasyarakatan. Dan yang terakhir, model pendidikan memadukan dua jenis pendidikan, yaitu pesantren dan sekolah umum. Tokoh Islam yang kedelapan yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau memiliki pemikiran di antaranya yang pertama, dalam bidang tasawuf, Kiai Hashim banyak dipengaruhi oleh Al-Ghazali. Menurutnya, tasawuf bertujuan memperbaiki perilaku umat Islam yang sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Yang kedua, dalam melawan penjajah Belanda, Kiai Haji Hashim menginisiasi resolusi jihad yang dicetuskan pada tanggal 22 Oktober 1945 yang sekarang diperingati menjadi Hari Santri Nasional. Yang ketiga, dalam bidang politik, Kiai Hashim mengajak kepada umat Islam untuk membangun dan menjaga persatuan. Dan yang terakhir, dalam bidang pendidikan, tujuan pendidikan menurut Kiai Hashim selain pemahaman terhadap pengetahuan, juga sebagai pembentukan karakter. Setelah mengetahui tokoh-tokoh Islam, kita masuk ke pembahasan pengaruh Islam masa modern di Indonesia. Nah, adanya gerakan pembaruan dalam Islam, khususnya pada masa modern, adalah wujud kesadaran umat Islam dari ketertinggalan dari Barat. Hal itu juga menjadi inspirasi agar di Indonesia dapat terlepas dari penjajah. Setidaknya sejak dibukanya terusan Suez tahun 1869, setiap tahun ribuan umat Islam Indonesia menunaikan ibadah haji. Pada saat itu, umat Islam tidak hanya menunaikan ibadah haji, tetapi juga belajar dengan ulama di Mekah. Seperti halnya Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Selain itu, pengaruh lainnya adalah berdirinya beberapa organisasi masyarakat yang berbasis Islam, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam, dan lain sebagainya. Kemudian dalam bidang pendidikan Islam khususnya, juga ada pengaruhnya, yaitu berdirinya perguruan tinggi keislaman di Indonesia yang membuka jurusan keagamaan dan umum, seperti Universitas Islam Nasional di berbagai daerah. Baik anak-anak, itu saja pembahasan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan banyak pengetahuan untuk kalian.
Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.